Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Raffi Endrian Hermawan. Saya dari kelas 6 CTPL dengan mata kuliah yaitu metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Sigit Auliana, Eskom Mkom. Nah, di materi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya. Oke, kita langsung aja ke slide show-nya. Nah, judul saya ini adalah analisis dan prediksi jumlah murid SMA di Kabupaten Lebak 2016 sampai 2024 menggunakan metode machine learning. Oke, selanjutnya. Nah, agenda presentasi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang masalah untuk memahami konteks dan tantangan penelitian yang ada di penelitian ini. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai di penelitian ini. Yang ketiga adalah metodologi dan data. Nah, di dalam penelitian ada sebuah namanya data yang dipakai untuk mem, mem, memperkuat penelitian kita dengan pendekatan dan sumber data yang digunakan. Yang keempat ada desain dan arsitektur dari sistemnya sendiri. Struktur secara teknis aplikasi prediksi yang saya buat ini. Yang kelima adalah hasil dan analisis model. Nah, kita akan menyajikan temuan dan hasil dan evaluasi akurasi yang dihasilkan oleh model ini. Yang keenam ada demo aplikasi dan visualisasi menunjukkan fungsionalitas sistem yang kami buat. Dan terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi dari saya, itu menjelaskan tentang ringkasan dan langkah-langkah selanjutnya. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik adalah kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun di Kabupaten Lebak sendiri, tantangannya adalah setiap kecamatan memiliki jumlah murid yang sangat berbeda. Tanpa prediksi yang akurat, pemerintah daerah bisa salah dalam mengalokasikan sumber daya, misalnya kekurangan guru di satu kecamatan atau kelebihan ruang kelas di kecamatan lain. Saat ini prosesnya masih manual, yang cenderung lambat dan kurang presisi. Inilah celah yang ingin diisi oleh penelitian ini, menyediakan alat prediksi yang cepat dan tepat. Berdasarkan latar belakang ini, kami memikirkan beberapa masalah dan tujuan yang spesifik. Jadi, perencanaan pendidikan, alokasi sumber daya guru yang fasilitas yang efisien itu sangat penting, apalagi di Kabupaten Lebak yang masih menggunakan metode manual. Dinamika jumlah murid SMA yang sangat beragam antar kecamatan dan sistem perencanaan yang masih manual dan kurang terintegrasi dengan teknologi yang ada pada saat ini. Oke, selanjutnya adalah identifikasi masalah dan tujuan. Identifikasi masalah. Bagaimana tren jumlah murid SMA di seluruh kecamatan Kabupaten Lebak selama periode 2016 hingga 2024? Yang kedua adalah bagaimana membangun model prediksi jumlah murid SMA yang akurat untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Dan ketiga adalah sejauh mana model machine learning yang saya buat ini dapat membantu dalam perencanaan pendidikan di tingkat kabupaten. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Menganalisis tren jumlah murid SMA di seluruh kecamatan Kabupaten Lebak dari tahun 2016 hingga 2024. Membangun model prediksi jumlah murid SMA menggunakan metode machine learning yaitu random forest. Dan terakhir adalah mengevaluasi akurasi model prediksi untuk memastikan keandalannya dalam mendukung perencanaan pendidikan ini. Oke, metodologi yang saya gunakan itu adalah pendekatannya ada mixed method atau kuantitatif dan pengembangan sistem. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data saya diambil dari BPS Kabupaten Lebak, yaitu data SMA itu dari 2016-2024 dan ini adalah datanya. Ya, ini adalah data yang saya gunakan. Yang tadi diperbarui itu 2025 di 5 Februari dan data tadi itu 2024. Dan saya mengambil dari 2016. Jadi ini ada banyak kecamatan yang kita ambil, yang kita olah menjadi sebuah data. Jumlah sekolah guru murid sekolah menengah atas di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, tapi kita mengambilnya itu hanya jumlah muridnya saja. Jadi kita ada proses cleaning untuk mengambil jumlah muridnya saja. Kita balik ke presentasinya lagi. Oke, selanjutnya. Pengumpulan data, observasi dokumen, analisis data statistik murid, Ya, jadi
tadi adalah dokumen yang saya sebagai acuan. Dokumen tadi berupa Excel itu, dan setelah saya mendapatkan data itu, saya melakukan sedikit wawancara dengan pegawai BPS Lebak. Saya datang langsung ke kantornya untuk tadi mencari apa yang kurang dari materi ini. Dan insight, BPS menggunakan triangulasi data ya. Jadi yang melakukan penelitian di lapangan itu adalah BPS, dan saya hanya mengolah datanya ulang untuk membuat model prediksinya saja. Oke, arsitektur dan teknologi. Arsitektur dan teknologi yang saya gunakan, yang pertama adalah front end. Di bagian front end saya menggunakan, sebenarnya secara keseluruhan saya menggunakan Google Colab, tapi untuk front end saya menggunakan interface yang masih sangat dibilang mudah. Itu hanya mengupload data dan visualisasi datanya saja, dan ada satu drop down untuk memilih kecamatan mana yang ingin dilihat. Nah, dari sisi backend, modul machine learning itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pre-processing atau pengolahan data. Terus selanjutnya ada proses training untuk melatih modelnya menggunakan uh, metode random forest, dan terakhir adalah prediksi dan sekaligus visualisasi. Itu adalah hasil dari training dan pre-processing. Dan terakhir ada database, penyimpanan data historis dan hasil prediksi. Sebenarnya database ini masih nyatu dengan Google Colab tadi. Nanti kita tunjukkan di demo. Oke, teknologi yang saya gunakan ini dari bahasa Python-nya sendiri. Pertama ada Python, Pandas, Scikit-learn, dan Matplotlib, Seaborn, Plotly, Google Colab, MySQL, dan SQL Alchemy. Nah, sebenarnya Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Google itu termasuk paket dari si Python ini. Jadi kita tinggal import, dan MySQL itu database yang digunakan oleh Google Colab langsung di dalamnya. Oke, kita lanjut ke alur kerja teknis. Pengumpulan data ya. Itu tadi saya mengambil data itu dari website yang tadi, pengumpulan data dan preprocessing data. Selanjutnya ada preprocessing data, pembersihan data, dan penanganan missing values, konversi tipe data. Jadi proses dimulai dengan mengambil data dari file Excel, terus kita membersihkan dan mengambil potongan-potongannya, misalkan secara tahunan menggunakan script Python. Kemudian data kotor ini kami bersihkan, misalkan menghapus baris total yang tidak relevan. Langkah krusial berikutnya adalah feature engineering, di mana kami menciptakan fitur yang membantu model mempelajari datanya menggunakan data jumlah murid tahun lalu sebagai prediktor untuk tahun ini. Setelah data siap, kami melatih model dengan random forest dan mengoptimalkan mendapatkan performa terbaik. Dan terakhir kami memvalidasi data dengan model menggunakan metrik MAPI untuk memastikan akurasinya. Ini adalah alur kerja algoritma dari random forest itu. Ya, ini tadi kita sudah jelaskan. Nah, ini adalah algoritma yang simpelnya, algoritma yang kami gunakan, yaitu from sklearn untuk mengimport random forest regressor. Nah, ini adalah contoh kodenya, snippet kodenya. Sebenarnya nanti di Google Colab itu bakal lebih kompleks lagi, tapi ini adalah algoritmanya. Jadi estimator saya itu menggunakan 200 data untuk mengacak data, dan kedalamannya itu saya menggunakan sebesar 15 dengan nge-split per datanya itu 10 data. Jadi si model saya ini, saya untuk membaca 200 data, tapi di datanya dibagi menjadi 15, dibagi menjadi 10, dan pelan-pelan ini bakal membaca. Setelah membaca mereka akan mulai belajar dengan di bagian training. Nanti kita lihat kode trainingnya, tapi ini adalah model yang saya gunakan dengan parameter seperti ini. Oke, hasil evaluasi dan model. Nah, ini adalah hasil evaluasi model yang saya dapatkan.
di angka 3,43% MAPI, rata-rata kesalahan prediksi modelnya. Jadi rata-rata kesalahan prediksi model hanya menyentuh 3,43%. Jadi sisanya itu berhasil. Dan saya hanya mengambil kesalahannya. Jadi akurasi model itu termasuk sangat tinggi ya. Jadi kesalahan prediksi data cuman 3,43% dari nilai sebenarnya. Ya, ini juga ditunjang oleh data yang bagus dan metode pembersihan data juga yang bagus. Ini ada hasilnya. Oke, kita akan mendemokan aplikasinya langsung di Google Colab ya. Oke. Ini adalah workspace saya. Jadi saya menggunakan Google Colab untuk mengolah data ini. Jadi saya membaginya menjadi dua, yaitu pre-processing data dan training dan visualisasi data. Ya, ini adalah visualnya. Ini adalah front end-nya. Oke, kita coba jalankan saja terlebih dahulu. Nah, teknologi yang saya gunakan di awal itu adalah Pandas. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita masukkan dulu si file Excel-nya. Nah, ini adalah file Excel-nya yang data yang dari 2016 hingga 2024. Baru kita running. Nah, ini adalah hasil pengolahan datanya. Ya, ini adalah hasil pengolahan datanya. Nah, bisa dilihat kita memisahkannya per tahun ya. Per tahun 2016, dimana model ini berhasil membaca 32 ini itu. Nah, berhasil diproses setelah pembersihan itu kenapa ada apa yang dibersihkan dari model ini itu adalah kolom-kolom yang kosong atau disebut juga none. Itu ada di kode di sini. Nah, ini adalah penghapusan dari data frame-nya. Pembersihan itu ada di sini, menghapus row. Data-data yang none itu yang bisa dihapus, dan data-data guru juga ikut saya hapus karena data yang diperlukan adalah hanyalah murid saja. Oke. Setelah pre-processing data dilakukan, kita melakukan training dan visualisasi data. Nah, training di sini saya menggunakan Matplotlib dan Seaborn dan NumPy juga. Ini adalah beberapa package langsung dari Python. Python sendiri saya menggunakan Python 3 di sini. Oke. Jadi data yang udah diolah tadi saya kan menaruhnya di konten dan jumlah ini. Nah, ini dia akan memanggil dan membersihkan lagi untuk diproses dan di training. Nah, ini adalah kode visualisasinya. Nah, ini adalah sebentar. Nah, ini adalah algoritma yang tadi saya jelaskan, algoritma random forest. Jadi X-nya berapa, apa aja yang bakal saya cari di X, bakal saya taruh di X, bakal saya taruh di Y. Kategorinya apa aja, yaitu kecamatan, dipisahkan menjadi beberapa kecamatan. Ya, ini numeriknya, regressornya, model fitnya. Ya, ini kode untuk training datanya. Langsung kita mulai aja. Yep. Dan ini adalah hasil dari training kita.
Hasil training semakin kecil karena waktu di poin 3,43% tadi itu saya setelah melakukan 2 kali training. Nah, ini adalah training ketiga saya, jadi angkanya semakin kecil dan akurasinya semakin naik. Nah, ini adalah visualisasi datanya untuk Kecamatan Banjarsari. Bisa dilihat, ini adalah data yang ada dari 2016, itu sekitar di bawah 950 siswa yang ada di Banjarsari. Kemudian naik dan puncaknya ada di 2021. Puncaknya anak-anak SMA ini banyak yang daftar itu angkatan 2021 di Banjarsari. Kemudian mulai turun di 2023 dan naik lagi di 2024. Nah, prediksi yang saya prediksi ini adalah hasilnya. Jadi setelah melewati 2024 tadi semakin banyak kan. Nah, kenapa di 2026 ini ada di angka 1150? Nah, yang saya ambil itu adalah mediannya atau nilai tengahnya, nilai rata-rata. Nah, kemungkinan rata-rata yang diprediksi bakal naik itu sekitar 1000 siswa yang bakal bertumbuh di tiap tahunnya. Jadi model yang saya buat ini untuk mencari nilai rata-rata atau nilai tengahnya. Jadi grafiknya bukan bakal semakin menaik, tapi kira-kira berapa jumlah murid yang bakal uh, mendaftar di tahun 2026, 2027, 2028 sampai 2030 nanti. Nah, rata-ratanya itu ada di 1150. Jadi data yang siswa yang akan daftar itu sekitar 1150 ke atas. Ya, rata-ratanya segitu. Jadi di sini bukan Banjarsari saja, semua kecamatan di Lebak bisa dilihat. Misalnya Karanganyar, nah segini rata-ratanya. Atau Cibadak, soalnya ada Rangkas Bitung. Nah, Rangkas Bitung lebih besar lagi daripada sebelumnya. Banjarsari itu ada di 4050-an lah. Ya, oke. Oke, setelah saya mensimulasikan kode saya ini, kita akan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian saya ini. Jadi kesimpulan itu ada 3. Pertama, kami berhasil memetakan tren jumlah murid Lebak yang sangat bervariasi. Dan kedua, ini yang paling terpenting, model machine learning random forest itu sangat efektif. Mencari rata-rata nilai tengah itu sangat efektif dan akurat. Dengan tingkat kesalahan yang awalnya 3,43% itu latihan kedua saya, dan tadi kita menyentuh angka lagi semakin kecil lagi kesalahan dari model tersebut di 2,90%. Dan ketiga, sistem yang kami kembangkan berpotensi besar untuk mengubah cara pemerintah daerah melakukan perencanaan pendidikan yang tadinya reaktif menjadi proaktif berbasis data. Jadi sebenarnya Kabupaten Lebak memiliki data yang cukup akurat, data lapangan yang cukup akurat oleh BPS Lebak. Cuman BPS Lebak hanya bisa memvisualisasikan saja dan belum ada model yang bisa memprediksi sampai 2030 yang saya buat ini. Nah, rekomendasi dari saya sebagai langkah selanjutnya, saya merekomendasikan tiga hal. Pertama, mengintegrasikan model ini ke dalam sistem informasi yang sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan agar mudah diakses oleh yang lain. Bukan hanya untuk memvisualisasi, tapi untuk mulai di training lagi, mulai dilatih lagi untuk pengembangan selanjutnya. Nah, yang kedua, meningkatkan akurasi lebih jauh lagi. Kita bisa menambahkan variabel lain seperti data ekonomi, tingkat kelulusan. Dan yang ketiga, model serupa yang bisa dikembangkan untuk jenjang pendidikan yang lain seperti SMP, SD, dan kemungkinan untuk TK dan PAUD atau mahasiswa Lebak itu bisa dikembangkan lagi. Tergantung data yang tersedia. Nah, kebetulan data yang tersedia di BPS Lebak itu hanya SMA, dan yang paling bagus, paling rapih itu hanya di SMA. Jadi agar lebih mudah di trainingnya, saya mengambil data SMA saja. Oke, itu saja
dari presentasi dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.